Ya, ini mungkin apa namanya pertanyaannya lebih tepat ke PLN Pak, karena memang kebijakannya dari PLN. Tapi yang kita apa ketahui, sepanjang yang kita ketahui adalah di PLN itu menerapkan sistem merit Pak, gitu. Jadi di mana di situ ada parameter-parameternya yang dapat menentukan berapa suatu pembangkit itu akan diberikan beban atau dibeli listriknya Pak, gitu Pak, gitu. Nah, itu salah satu parameter yang paling utama adalah dari sisi kehandalan dari unit pembangkit tersebut, gitu. Kemudian efisiensi dari unit pembangkit tersebut, efisiensi dalam hal mengkonsum bahan bakar Pak, gitu. Jadi sama-sama unit pembangkit, tapi misalnya yang satu untuk menghasilkan 1 kWh itu membutuhkan sekian ton batu bara gitu ya. Yang satunya lebih sedikit gitu. Tentunya merit apa skornya itu akan lebih bagus yang lebih efisien. Jadi semakin handal unit kita, jarang batuk-batuk gitu ya. Kemudian apa availability-nya tinggi, kemudian efisiensinya juga tinggi gitu, dan ada beberapa meter yang lain itu tentunya akan diutamakan oleh PLN untuk dibebankan lebih banyak gitu Pak. Jadi kita harus kompetitif ya. Nama saya Bambang Satrono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus ITB sebenarnya sebelum Tuan-tuan, barangkali untuk rata-rata sama tuan-tuan polis-polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus UGM, khususnya dari Fakultas Ekonomi, yaitu Ibu Endang Astaranti, akuntan MBA. Beliau saat ini adalah sebagai Direktur Keuangan PT PLN Indonesia Power. Apa kabar, Bu Endang? Baik Pak Bambang. Ya, baik. Bu Endang Astaranti ini lahir di Jogja 9 Agustus 1976. Nah, mungkin bisa diawali dengan cerita ketika Ibu kuliah di Fakultas Ekonomi UGM, kemudian meneruskan mengambil Master of Business Administration di Nanyang Technology University Singapore, dan kemudian berkarir di Bank Mandiri, ya, sampai akhirnya sekarang ditunjuk menjadi Direktur Keuangan PT PLN Indonesia Power. Silakan, Bu. Ya, baik Pak Bambang, terima kasih untuk waktunya. Mungkin pertama-tama eh, saya biasa dipanggil Asti Pak, supaya lebih gampang ya Pak ya menyebutnya. Iya, Bang, nama panggil saya. Nah, Pak Bambang, tadi cerita sedikit, saya masuk di eh, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi, sekarang FIB ya istilahnya, tahun 95, di mana waktu itu saya masuk apa gedungnya itu tidak seperti yang sekarang gitu ya. Sudah paling mewah menurut saya di antara fakultas yang lain, tapi belum semewah sekarang.
Nah, yang paling menarik tentunya pengalaman saya di selama kuliah di Fakultas Ekonomi Akuntansi, tentunya bukan terkait sama fisik gedung ya, tapi di sana saya bisa mendapatkan banyak selain knowledge, tentu saja yang kita tahu semua bahwa rating atau ranking untuk Fakultas Ekonomi di akuntansi itu cukup tinggi untuk di UGM gitu ya. Jadi otomatis dari sisi kualitas eh, apa namanya pengajar dan juga materi-materi yang disampaikan itu eh, apa sangat berkualitas. Nah, selain knowledge yang saya dapatkan itu juga secara dari sisi informal, interaksi dengan rekan-rekan baik sesama uh, apa sama mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi, kemudian lintas angkatan, kemudian juga dengan para pengajarnya. Di sana saya banyak belajar tadi tidak hanya dari sisi pengetahuan, tapi bagaimana mereka itu dapat memberikan contoh atau memberikan warna ya bagaimana dapat meraih cita-cita dengan persistence gitu, kemudian juga semangat yang tinggi dan tapi sekaligus kompetitif tapi sekaligus semangat kebersamaan gitu. Jadi agak berbeda dengan mungkin dengan tempat-tempat lain di mana competitiveness itu sangat tinggi, kebersamaannya agak berkurang gitu ya. Atau ada juga yang ekstrim lainnya, di sudut lainnya kebersamaannya kuat tapi kompetitifnya kurang. Kalau di Fakultas Ekonomi ini cukup balance kalau menurut saya gitu ya. Kita sangat bersaing, tapi kalau pas lagi belajar ya belajar bareng gitu. Mau baik itu belajar di Selasar maupun di perpustakaan gitu. Nah, selain itu, interaksi yang lain juga saya alami adalah dari sisi kesempatan kita untuk dapat berorganisasi, gitu. Baik itu organisasi yang ada di fakultas maupun yang ada di universitas. Saya sempat mengikuti organisasi BEM, Pak Bambang, Badan Eksekutif Mahasiswa, cukup mengesankan karena pada saat itu pas masanya krisis ekonomi ya tahun 98 gitu, gejolak politiknya cukup cukup tinggi gitu. Saya pada saat itu di BEM walaupun bukan ketuanya tapi kroco-kroconya di situ, tapi cukup memberikan pengalaman bagaimana kita dapat berorganisasi dan menyampaikan aspirasi di tengah gejolak politik dan juga ekonomi. Nah, itu Pak Bambang sekilas pengalaman saya yang ada di UGM. Kemudian untuk di S2 Master Degree saya lanjutkan di Nanyang Technology University. Ini tidak langsung tapi saya mendapatkan beasiswa dari Bank Mandiri gitu. Jadi saya bekerja dulu di Bank Mandiri, setelah lulus alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Bank Mandiri. Pada saat itu Bank Mandiri baru saja merger. Jadi saya angkatan pertama setelah 4 bank pemerintah merger menjadi Bank Mandiri. Kemudian beberapa tahun kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar di Nanyang Technology University mengambil MBA. Nah, di sana memang berbeda ya dengan di UGM dan karena memang saya di postgraduate
lebih banyak aplikasinya dibandingkan dengan pada saat saya belajar di UGM. Dan memang kondisi karena yang diambil degree yang diambil berbeda dan juga kondisi di sana berbeda, mungkin tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di UGM gitu. Kemudian setelah berkarir di Bank Mandiri, Pak Bambang, saya juga tidak hanya di perbankan, tapi juga sempat di capital market karena diberikan kesempatan untuk diberikan assignment di anak perusahaan Bank Mandiri, yaitu Mandiri Manajemen Investasi, di mana saya menjadi direktur produk and sales-nya di sana gitu. Jadi alhamdulillah dapat 2 pengalaman industri, perbankan dan juga pasar modal atau capital market di sana selama 6 tahun. Setelah itu baru saya mendapatkan kesempatan untuk dapat berkarir di PLN Indonesia Power ini. Sesuatu yang sangat-sangat berbeda industrinya, yang satunya adalah perbankan, yang satu lagi masuk ke real sektor. Sebenarnya istilahnya kalau orang perbankan bilang kita di belakang layar nih mensupport pendanaan dan juga segala fasilitas transaksi yang dibutuhkan oleh para pelaku industri. Nah, sekarang saya masuk ke PLN Indonesia Power itu menjadi pemainnya gitu. Jadi langsung terjun ke industri tertentu itu secara spesifik di industri ketenaga listrikan ini. Demikian Pak Bambang. Bu, sekarang di PLN Indonesia Power itu kan apa ya? Nanti mungkin bisa diceritakan. Pasarnya kan captive ya, hanya melayani PLN. Nah, apakah itu juga Ibu sebagai Direktur Keuangan ini juga dituntut bahwa memang perusahaan ini harus profit misalnya? Lah, cara menghitungnya itu seperti apa? Apakah bukan hanya PLN yang harus dapat profit gitu? Seperti apa, Bu? Ya. Iya, iya betul Pak. Jadi kalau bisnis modelnya di Indonesia Power ini secara revenue stream itu ada 2 Pak. Yang pertama kita melakukan penjualan listrik ke PLN gitu ya, yang tadi Pak Bambang sempat singgung gitu, bahwa kita mengelola pembangkit tenaga listrik, baik itu pembangkit tenaga ada yang uap gitu ya, bisnya batu bara, ada yang gas, ada yang energi baru terbarukan juga atau renewable energy. Setelah kita operate, kita jual listriknya ke PLN. Itu adalah aset-aset yang dimiliki oleh Indonesia Power. Jadi kita mendapatkan dari penjualan listrik ke PLN. Nah, di revenue stream yang kedua adalah kita mengelola pembangkit-pembangkit yang bukan miliknya Indonesia Power. Kita mendapatkan fee jasa atas operating and maintenance terhadap pembangkit listrik tersebut yang dimiliki oleh pihak lain. Mostly memang pemiliknya adalah PLN, Pak. Gitu. Tapi ada juga beberapa milik IPP atau swasta, Independent Power Plant istilahnya. Nah, tadi tantangannya adalah gimana caranya mendapatkan profit gitu ya. Nah, di sini memang kita kan dalam satu afiliasi ya dengan PLN. Justru malah kita harus melakukan transaksinya secara arm's length. Jadi bahwa transaksi harus dilakukan dengan kondisi yang wajar dan juga comply gitu. Jadi
atas jasa yang kita berikan kepada PLN atau atas listrik yang sudah kita produce ke PLN itu harus dihargai sesuai dengan harga yang wajar atau arm's length. Karena PLN kan di sini sebenarnya mengkonsumsi listrik tidak hanya dari Indonesia Power ya Pak. Jadi dari swasta juga ada, dari sister company kita PJB atau pembangkit Jawa Bali itu juga ada gitu. Jadi PLN seharusnya memang memberikan tarif listrik, menerapkan tarif listrik penjualan tarif listrik itu yang wajar baik itu ke swasta maupun ke anak perusahaannya sendiri gitu. Justru nanti kalau tidak arm's length Pak akan jadi pertanyaan dari pajak juga gitu ya Pak ya. Baik, Bu, Indonesia Power ini kan memegang mayoritas pasokan ya ke PLN. Nah, dengan pangsa seperti itu bisa digambarkan nggak profit yang di-create oleh Indonesia Power? Ya, kalau saat ini Pak market share kita itu dari unit yang kita unit yang kita miliki saja ya Pak ya, yang asetnya benar-benar dimiliki Indonesia Power itu sekitar 19% Pak untuk tahun ini. Memang agak sedikit menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena banyak sekali independent power plant atau perusahaan-perusahaan swasta yang masuk ke menjadi pemasok listrik dari PLN dan memang itu encourage ya supaya persaingannya lebih sehat seperti itu. Nah, dengan kondisi ini, dengan market share ini dan juga selain itu kita juga mendapatkan revenue dari fee tadi ya Pak ya, mengelola beberapa power plant, kita mendapatkan revenue yang cukup baik dengan laba yang kita hasilkan audited di tahun 2021 kemarin itu 4,7 triliun. Dengan banyaknya tadi ya IPP yang mungkin tadinya ketika meng-create itu dijanjikan bahwa produknya pasti akan dibeli oleh PLN. Nah, itu apakah kalau pasokannya berlebih yang dikalahkan misalnya Indonesia Power gitu? Ya, ini mungkin pertanyaannya lebih tepat ke PLN Pak, karena memang kebijakannya dari PLN. Tapi yang kita ketahui, sepanjang yang kita ketahui adalah di PLN itu menerapkan sistem merit Pak, gitu. Jadi di mana di situ ada parameter-parameternya yang dapat menentukan berapa suatu pembangkit itu akan diberikan beban atau dibeli listriknya gampang gitu Pak gitu. Nah, itu salah satu parameter yang paling utama adalah dari sisi kehandalan dari unit pembangkit tersebut gitu. Kemudian efisiensi dari unit pembangkit tersebut. Efisiensi dalam hal mengkonsum bahan bakar Pak gitu. Jadi sama-sama unit pembangkit, tapi misalnya yang satu untuk menghasilkan 1 kWh itu membutuhkan sekian ton batu bara gitu ya. Yang satunya lebih sedikit gitu. Tentunya merit skornya itu akan lebih bagus yang lebih efisien. Jadi semakin handal unit kita, jarang batuk-batuk gitu ya. Kemudian availability-nya tinggi, kemudian efisiensinya juga tinggi gitu, dan ada beberapa meter yang lain itu tentunya akan diutamakan oleh PLN untuk dibebankan lebih banyak gitu Pak. Jadi kita harus kompetitif ya. Di dalam
Pertanyaannya agak dibalik. Apakah kapasitas Indonesia Power ini bisa dimanfaatkan maksimal sampai saat ini, atau ada kapasitas yang sebenarnya masih tersimpan? Ya, jadi kalau kapasiti dari satu unit pembangkit itu tidak bisa 100% Pak, gitu. Eh, Siapapun pembangkitnya ya Pak, baik itu Indonesia Power maupun pembangkit-pembangkit yang lain. Karena pertama pasti ada waktu untuk kita melakukan maintenance, gitu. Baik itu apa maintenance yang minor maupun yang major atau kita lakukan overhaul. Jadi sudah pasti dari sisi availability-nya kita pasti di bawah 100%. Yang paling biasanya standar yang kita terapkan untuk mesin-mesin kita itu di antara di atas 85% Pak, gitu. Jadi 85% availability ya Pak ya, ini kesiapan terhadap sistem terhadap apa namanya mesin kita itu di atas 85%. Bahkan saat ini banyak yang di atas 90%. Itu ada istilahnya secara operasional namanya EAF, adalah availability factor dari satu mesin. Nah, tapi berapa yang akan dibebankan atau didispatch itu tergantung dari pembebanan dari PLN, karena tergantung dari demand dari listrik tersebut, Pak. Misalnya di saya gitu ya, demandnya memang saat itu tidak terlalu banyak kayak kemarin waktu pada COVID gitu ya, demandnya tidak terlalu banyak. Otomatis yang dibebankan ke mesin-mesin kita agak turun. Walaupun secara availability kita sudah tinggi gitu ya, di atas 90%. Tapi karena memang demandnya turun, mungkin yang dibebankan hanya 50%. Nah, itu apa namanya hal dinamika dalam proses penyediaan listrik, Pak. Ya, jadi dengan kata lain bahwa kalau dari segi pasokan gitu ya, pembangkit-pembangkit yang melayani PLN ini sampai saat ini apa cukup lah gitu. Ya, betul Pak. Betul. Ya, ya. Nah, kalau Indonesia Power itu beroperasi di seluruh Indonesia atau seperti apa, Pak? Ya, kalau Indonesia Power itu seluruh Indonesia Pak. Jadi apa yang paling besar, unit yang paling besar yang kita miliki itu adalah unit Suralaya Pak. Gitu. Jadi itu ada mensupport apa kebutuhan Jawa bagian barat ya gitu. Kemudian ada beberapa apa pembangkit lain di Jawa, Bali, Sumatera dan lain sebagainya Pak. Operation kita dari ujung Sabang sampai Merauke. Nah, saat ini total apa produksi atau total kapasiti maaf, total kapasiti dari unit pembangkit kita yang secara aset itu kita miliki langsung itu ada 9 gigawatt gitu, atau 9.000 megawatt, di atas 9.000 megawatt, hampir 10.000 Pak gitu. Jadi cukup apa besar. Nah, apa itu yang kita miliki. Tapi kalau plus yang kita kelola, yang bukan milik kita, tapi yang kita kelola itu sekitar 17.000 gitu. 17.000 megawatt atau 17 gigawatt. Nah, mungkin informasi sedikit Pak, bahwa saat ini PLN secara grup itu sedang merencanakan proses transformasi organisasi holding subholding Pak. Kalau yang sebelumnya kan banyak BUMN yang melakukan itu, seperti pertambangan, kemudian terakhir Pertamina gitu ya Pak ya. Nah, PLN juga saat ini sedang melakukan transisi itu. Nanti legal end state-nya di tanggal 1 Januari 2023. Nah, Indonesia Power menjadi salah satu subholding pembangkitan PLN gitu. Nah, konsekuensinya apa dan benefitnya apa bagi Indonesia Power adalah apa PLN saat ini itu holdingnya kan PLN Pak, saat ini itu memfokuskan ke
bisnis transmisi dan distribusi saja. Sedangkan untuk bisnis pembangkitan yang di hulunya itu diserahkan ke subholding pembangkitan seperti Indonesia Power. Ada 2 subholding pembangkitan, Pak. Salah satunya Indonesia Power. Jadi benefitnya bagi kami seluruh aset-asetnya PLN, aset-aset pembangkit PLN nanti akan diturunkan, ditransfer ke Indonesia Power. Jadi akan tambah besar lagi nanti pembangkit yang kita miliki di atas 20 gigawatt. Yang tadinya aset kita hanya 9 gigawatt menjadi 20 gigawatt gitu, Pak. Jadi responsibility-nya makin besar gitu. Nah, sekarang yang menarik Bu ya dari sisi finansial gitu ya. Setelah menjadi subholding itu seberapa besar efisiensinya itu bisa dilakukan? Ya Pak. Jadi karena core bisnis kita memang core bisnis pembangkitan ya Pak ya. Jadi dengan ditransfernya aset-aset PLN ke kita, otomatis economic of scale-nya kita makin besar gitu. Kalau economic of scale-nya kita makin besar, otomatis banyak yang bisa kita lakukan, baik itu dari sisi proses operasional pemeliharaan, kemudian pengadaan kalau misalnya ada proses pengadaan, dan juga proses investasi kalau kita mau pengembangan bisnis baru gitu Pak. Kalau dari sisi operasional sendiri, harapannya kita punya target efisiensinya sekitar 5% Pak gitu. Karena ini masih di tahap awal, kita masih harus mengidentifikasi dulu pembangkit-pembangkit yang akan ditransfer kepada kami gitu. Jadi kita kan harus identify dulu karakternya seperti apa, perilakunya seperti apa yang bisa dilakukan efisiensi dalam satu unit tersebut gitu ya. Nah, untuk tahap awal ini saya rasa efisiensi 5% untuk biaya operasional itu sudah cukup challenging bagi kami, Pak, gitu. Ya, baik. Nah, tentu dengan segala transformasi ini pasti targetnya adalah layanan ya bagi pelanggan listrik. Itu yang pertama, listrik terjamin menyala terus, itu yang nomor 1. Kemudian yang kedua adalah harga. Ini yang selalu dikeluhkan kan, harganya naik gitu ya. Nah, kalau untuk menjaga tadi keberlangsungan listrik, mungkin itu akan terjadi karena dengan berbagai tadi transformasi. Tapi kalau pengaruh di harga mungkin nggak, Bu? Ya. Nah, harga ini faktornya cukup banyak, Pak, gitu. Ada beberapa komponen yang membentuk suatu tarif listrik atau harga listrik, gitu. Yang paling besar itu hampir 70% komponen harga itu adalah datangnya dari bahan bakar atau energi primernya. Nah, kita tahu semua energi primer saat ini itu harganya sedang naik ya Pak ya, baik itu batu bara, gas, panas bumi kalau geothermal, maupun BBM kalau misalnya pembangkitnya diesel gitu ya, menggunakan BBM. Jadi dengan perubahan eksternal faktor makro gitu, otomatis biaya BPP ya, biaya pokok produksi kita yang 70% itu komponennya berasal dari bahan bakar, itu diperkirakan tahun depan itu akan naik, Pak. Gitu. Jadi lebih ke eksternal faktor. Sedangkan untuk yang biaya-biaya lainnya seperti pemeliharaan, administrasi dan lain sebagainya, kita berusaha squeeze untuk lakukan efisiensi tadi, Pak. Gitu. Jadi memang banyak faktor eksternal yang tadi.
Ya. Nah, usaha yang keras untuk diversifikasi bahan bakar yang sekarang semua mahal kan, semangatnya menjadi energi baru terbarukan. Itu Betul. seberapa jauh itu bisa membantu mengurangi harga? Ya, kalau dari energi baru terbarukan, Pak, berdasarkan RUPTL, yaitu rencana jangka panjangnya Kementerian ESDM dan juga yang menjadi tanggung jawab PLN, itu cukup masif untuk pengembangan energi baru terbarukannya, gitu. Nah, saat ini itu memang secara kebutuhan untuk bahan bakar dari energi baru terbarukan itu hampir tidak ada ya Pak ya, karena memang kalau air ya dari air paling cuma pajak air gitu ya, kemudian kalau solar ya tidak banyak dibutuhkan. Tapi dalam proses development satu pembangkit listrik renewable energy itu cukup memakan investasi yang cukup tinggi gitu, baik itu PLTA maupun PLTS dan lain sebagainya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam financial model, Pak, cost untuk capex-nya untuk investment outlay-nya itu cukup besar gitu. Jadi otomatis itu harus di breakdown sampai dengan certain tahun gitu ya, sampai dengan berapa waktu ke depan, dan itu akan di translate ke dalam tarif listrik gitu Pak. Jadi mungkin secara OPEX untuk kebutuhan bahan bakarnya tidak banyak, tapi CAPEX-nya besar gitu ya. Jadi kalau ditranslate ke tarif listrik so-so Pak gitu, mungkin hampir sama dengan yang thermal gitu. Ya, tapi memang karena ini kita dalam fase transisi energi, memang mau tidak mau kita harus membangun renewable energy sebanyak-banyaknya, Pak. Gitu. Artinya kesimpulan sementaranya beberapa tahun ke depan harga kemungkinannya kecil turun, tapi kemungkinan naiknya lebih besar gitu kira-kira Bu ya. Iya, kalau kita masih harga energi masih cenderung naik ya, Pak ya, Ya, gitu. ya, ya. Baik, mungkin ini pertanyaan lain, Bu. Ini kan sekarang makin banyak ya di BUMN ini peran Sri Kandi di BUMN itu makin besar. Nah, itu seperti apa, Bu? Apakah karena ada afirmasi dari Menteri BUMN itu menyebabkan banyak ibu-ibu atau perempuan yang mendapat kesempatan, atau memang seperti apa sebenarnya? Iya, saya rasa both ways ya Pak ya. Karena sebenarnya kalau saya lihat di BUMN sendiri itu dari dulu sebenarnya tidak membatasi atau tidak membedakan gender gitu ya. Jadi kita mendapatkan kesempatan yang sama. Sebenarnya dari dulu seperti itu. Tapi memang sekarang karena lebih di encourage, jadi gaungnya lebih lebih kelihatan gitu ya Pak ya. Nah, di satu sisi eh, eh, apa rekan-rekan atau teman-teman Sri Kandi ini, yang perempuan-perempuan ini, itu juga lebih berani gitu ya, lebih berani untuk menerima tantangan kalau saya lihat saat ini gitu. Yang dulunya mungkin agak ragu-ragu gitu, sekarang lebih confidence untuk menerima tantangan. Sebenarnya bukan masalah kompetensinya atau peluangnya yang tidak ada, tapi adalah dari sisi mungkin confident level dan juga kemampuannya gitu. Jadi dua-duanya sih Pak menurut saya, karena gabungnya encourage-nya itu ada dari BUMN, dan dari satu sisi dari perempuan-perempuannya sendiri, stikandinya sendiri, confident levelnya makin ke sini makin meningkat gitu. Ya.
apa PLN pernah menjadi orang nomor satu Bu ya, perempuan ya. Kalau direktur keuangannya PLN perempuan, Pak. Perempuan. Dulu Eh, dulu eh. kan ada dirutnya, dirut PLN yang perempuan kan ada. Oh iya, ya, Iya, Ibu Inten. Inten. Ya, Iya, itu dari Indonesia Power juga, Pak. maka itu Sebetulnya. ya saya kenal karena saya sudah wawancara dengan beliau. Oh iya, iya, Iya. iya, ya, Nah, Pak. eh, baik sekarang juga eh, apa kembali ke Ibu tadi ya yang siap menerima tantangan itu. Ibu mempunyai hobi olahraga yang ekstrim, Hmm. eh, boxing katanya. Betul itu, Oh Bu? iya, iya, Pak. Itu Iya. ini Pak bagian untuk supaya tidak bosan ya, Pak ya. Oh, gitu ya. Iya, Bukan tapi karena untuk memang jaga-jaga kalau ada gangguan. oh iya, ya itu sekaligus Pak. Itu martial ya, martial art. Nah, memang saya dari dulu suka fitness Pak gitu. Nah, kebetulan fitness itu kan ininya macam-macam ya Pak ya. Apa namanya? Kombinasinya macam-macam. Nah, salah satu yang saya apa tertarik gitu adalah boxing gitu. Jadi apa selain supaya tidak bosen terhadap satu cabang olahraga gitu ya, kita coba yang lain. Di lain sisi manfaatnya banyak Pak, endurance-nya juga makin meningkat ya, apalagi banyak kegiatan lapangan juga dengan boxing tuh endurance-nya apa meningkat sekali gitu. Tapi saya juga masih masih lari dan masih sepedaan juga Pak. Kalau boxing itu apakah tidak membutuhkan partner untuk boxing? Ada coachnya Pak. Gitu Nah, ya. jadi ada coachnya, partnernya adalah coachnya Pak, yang siap dipukul-pukul. Ya, tapi belum pernah apa bertanding gitu Oh pernah iya, apa enggak? maunya sih bertanding Pak. Oh, luar Tapi biasa. karena mengingat umur Pak, jadi ya Ya, mendingan ya, dikasih kesempatan yang muda-muda saja Pak. ya. Baik, sekarang kembali ke UGM, Bu. Apa yang Ibu tadi sudah diceritakan sedikit di depan gitu ya, yang bekal-bekal yang sampai saat ini dirasakan bermanfaat sehingga nanti mungkin akan menginspirasi untuk apa generasi berikutnya supaya dikembangkan gitu. Ya, ya. Tadi Pak mungkin sedikit mengulangi ya untuk mungkin pesan juga buat adik-adik generasi berikutnya itu adalah masuk ke UGM tuh menurut saya jangan sampai disia-siakan ya. Ini satu privilege gitu. Fasilitanya sudah sangat lengkap sekali gitu. Baik itu fasilitas secara fisik maupun para pengajarnya ya. Dan saya rasa asistensi itu sangat banyak gitu. Misalnya ada kesulitan dan segala macam itu apa kita tidak ditinggal sendirian lah seperti yang kemarin saya alami gitu ya. Itu kalau ada kesulitan sama teman karena tadi secara lingkungan tuh kebersamaannya tuh ada gitu. Kita selalu bisa apa namanya berbagi kalau ada kesulitan dengan teman. Selain itu juga dengan dosen juga seperti itu gitu. Kita bisa kalau ada kesulitan terutama apa terkait dengan tugas-tugas atau apa gitu ya itu apa mereka sangat open sekali untuk membantu dan yang saya rasakan juga dosen-dosen di UGM itu juga memberikan challenge kepada kita itu lebih gitu yang waktu itu saya rasakan ya. Waktu itu apa namanya beberapa assignment dan juga beberapa apa disiplin gitu yang harus diterapkan itu awalnya itu bagi saya sepertinya kok memberatkan gitu ya, tapi setelah beberapa tahun baru kita rasakan manfaatnya gitu. Jadi mungkin itu harapan saya juga bagi apa namanya di UGM bahwa disiplin dan kualitas itu mungkin tidak bisa dikompromikan ya gitu supaya membentuk karakter-karakter yang kuat juga. Mungkin itu Pak dari saya. Ya, baik. Terima kasih sekali Ibu Asti ya, Ibu Ya Endang Pak. Astaranti, akuntan MBA, Direktur Keuangan PT PLN Indonesia Power.
yang sudah berbagi mengenai pengalaman dan tantangannya di dunia finansial tadi. Mudah-mudahan memperluas wawasan kita dan kepada generasi yang lebih muda membantu memberi inspirasi dan motivasi untuk berjuang lebih baik di masa depan. Saya Terima kira kasih, terima Bang. kasih Bu, sukses Bu. Ya, Matur sukses nuwun. juga Pak Ya, Bambang Sardono, terima bukunya kasih. sukses, Ya, lancar. ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Sardono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum ada